Titik. Sebelum Chandra Haris dapat berbicara, siswa yang antusias itu dengan cepat berkata kepada Tama. Anda menantu wakil presdir, kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya saat ini. Saya melihatnya menangis 2 kali. Sepertinya dia merasa tidak enak badan. Anda harus segera membawanya ke rumah sakit. Tama berpura-pura terkejut dan bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Di mana masalahnya? Di mana ketidaknyamanannya? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Chandra Haris menatap pria itu dengan ekspresi tertekan, mengertakkan gigi, dan berkata, "Ya, terima kasih." Pria itu tidak menyadari bahwa perkataan Chandra Haris itu ironis, dan berkata dengan malu-malu, "Wakil Presdir, lihat apa yang Anda katakan. Mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Bagaimana kalau aku menemanimu ke rumah sakit untuk menemui dan membantumu? Mungkin menelepon atau apalah." Tidak. Chandra Haris merasa pria ini seperti dewa wabah, dan berkata dengan cepat, "Menantu laki-lakiku bisa menemaniku saja, aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke Tama dan berkata, "Menantu yang baik, tolong bantu aku tidak bisa bangun." Tama mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Setelah mengucapkan terima kasih, dia membantu Chandra Haris naik ke kursi penumpang. Baru pada saat itulah Chandra Haris mengetahui bahwa Tama sedang mengendarai Rolls-Royce. Dan itu adalah Rolls-Royce Phantom yang lebih mahal. Jadi dia bertanya dengan heran, "Menantu yang baik, dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Mobil ini diatur oleh suster untuk Tama ketika dia meninggalkan Purple Mountain Villa. Dan Tama membawanya kembali ke villa, jadi itu juga tersedia saat ini. Jadi Tama berkata kepadanya, "Salah satu klienku meminjamkan mobil itu kepadaku. Ayah meneleponku, jadi aku membawa mobilnya." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Ayah, kamu sangat ahli dalam hal itu. Kamu menangis seperti ini, dan kamu masih peduli dengan mobilnya. Apa yang sedang terjadi? Temanmu bilang kamu sudah menangis cukup lama." Ketika Chandra Haris mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, "Si idiot itu, dia berusia 50-an. Tapi dia tidak mempunyai penglihatan yang buruk. Dia benar-benar idiot. Semakin kamu menghindar, semakin dia mengomel. Dia benar-benar pantas dimarahi." Tama bertanya kepadanya, "Ayah, apa yang kamu khawatirkan?" Wajah Chandra Haris tiba-tiba menjadi sangat tertekan lagi. Dia menghela nafas dan tersedak. "Tama, bibi Renimu akan menikah." "Menikah?" Tama penasaran, bertanya dengan Profesor Erik Hartono. "Ya." Chandra Haris mengertakkan gigi dan mengutuk orang sialan itu. Tama mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, "Mereka sudah bersama, jadi kalau mereka menikah itu normal, kan?" Chandra Haris bertanya dengan marah, "Kenapa harus dia? Bibimu Reni jelas telah mencintaiku selama lebih dari 30 tahun. Tama mengangguk dan berkata dengan nada tenang, "Tapi ayah telah menikah selama lebih dari 30 tahun. Chandra Haris sepertinya telah diinjak, dan berkata dengan marah, "Aku sedang mabuk saat itu. Itu karena aku direp oleh Rika setelah mabuk." Tama bertanya balik, "Ayah, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Bahkan jika kamu membicarakan tentang apa yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, itu tidak akan menunda pernikahan kekasih orang lain." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Ayah, ketika kamu masih hidup, kamu harus melihat ke depan. Hanya karena Bibi Reni mencintaimu lebih dari 30 tahun yang lalu bukan berarti dia akan tetap mencintaimu sekarang. Ini adalah kebebasan seseorang untuk mencintai siapa yang ayah inginkan. Ayah tidak bisa memaksanya." "Aku," bantah Chandra Haris dengan wajah merah dan leher tebal.
Saat bibi Renimu baru saja kembali ke sini. Kamu juga ikut denganku untuk menjemputnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia memiliki perasaan lama terhadapku? Tama mengangguk, aku tahu. Setelah mengatakan itu, nadanya berubah, dan dia mengangkat alisnya dan berkata, tapi itu juga merupakan bentuk lampau. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, ada lelucon yang aku tidak tahu apa ayah pernah mendengarnya. Ini berbicara tentang seorang pria yang memberikan 5.000 kepada pengemis di depan pintu setiap hari ketika dia keluar. Seiring berjalannya waktu, pengemis itu merasa wajar jika dia memberinya 5.000 setiap hari. Suatu hari, pria itu pergi tanpa memberinya uang dan dia marah. Pengemis itu datang untuk menghentikannya dan bertanya mengapa dia tidak memberinya uang. Pria itu berkata, aku menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk istriku. Akibatnya pengemis itu sangat marah dan bertanya lagi, mengapa kamu membeli hadiah untuk istrimu dengan uangku? Pada titik ini, Tama berhenti sebentar dan kemudian berkata, jadi begini, Bibi Reni telah mencintai ayah selama lebih dari 30 tahun. Tapi itu juga urusannya. Cintanya bisa diberikan kepadamu, tapi itu tidak harus diberikan kepadamu selamanya. Suatu hari ketika dia memutuskan untuk memberikannya kepada orang lain, ayah tidak punya hak untuk ikut campur, bahkan hak untuk bertanya pun tidak. Chandra Haris merasa terhina dan bertanya dengan marah. Tama, apa menurutmu juga begitu? Apa aku tidak layak untuk Reni? Tama mengemudi dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya untuk melambai, dan berkata dengan tenang. Tidak, ayah, jujur saja, yang harus kamu pertimbangkan sekarang bukanlah apa ayah pantas atau tidak. Mengenai Bibi Reni, dia akan menikah dengan Profesor Erik Hartono. Bahkan jika ayah layak untuknya, jika dia tidak memilihmu, apa yang dapat ayah lakukan? Chandra Haris buru-buru bertanya, kalau begitu, maksudmu pernikahannya belum terjadi. Mengapa aku tidak segera mencoba melakukan yang terbaik? Tama tidak punya pilihan selain berseru. Apa yang bisa kita selamatkan saat ini? Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana jika ibu mengetahui bahwa Bibi Reni akan menikah. Apa yang harus dilakukan? Sejauh yang aku tahu, ayah belum pernah memberitahu ibu tentang kembalinya Bibi Reni ke sini. Sekarang jika berita pernikahan Bibi Reni sampai ke telinganya, dia pasti akan mengetahui apa yang dilakukan Bibi Reni berdasarkan karakternya dan apa yang ayah lakukan ketika dia kembali. Jika ayah memberitahu dia bahwa Bibi Reni ada di Universitas Lansia dan telah banyak berinteraksi dengan ayah, dan bahkan pergi ke Korea untuk bertukar pikiran bersama, maka hari-hari baik ayah akan berakhir. Bodoh sekali. Saat Chandra Haris mendengar perkataan Tama, dia langsung ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan sangat gugup dan bertanya, Tama, dia akan langsung pulang ke rumah untuk memberikan undangan mengundangku, kan? Jika Rika tahu bahwa Reni kembali ke Indonesia, aku merahasiakannya begitu lama dan mengikutinya dengan putus asa. Tama telah mengetahui jati diri Chandra Haris, dan dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan dan cengkeraman Rika dalam hidupnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa mereka akan mengundang ayah atau tidak. Jika ayah takut, ayah dapat memberitahu Reni bahwa ayah tidak diundang ke pesta pernikahan dan ayah tidak ingin pergi. Chandra Haris menghela nafas dan berkata, ini hanya tindakan penundaan. Bahkan jika aku tidak mengetahuinya saat ini, aku mungkin akan memberitahunya kapan di masa depan. Aku mengatakannya, sebenarnya banyak teman sekelas kami yang tahu tentang kembalinya Reni ke Indonesia. Kamu juga pergi ke pesta saat itu, tapi tidak ada yang berinteraksi atau melakukan kontak dengan Rika, jadi Rika tidak pernah mengetahuinya. Tama tersenyum dan berkata,
Ketika Bibi Reni kali ini kembali ke Indonesia, itu juga sangat sensitif. Jika aku ingat dengan benar ketika dia kembali ke Indonesia, itu terjadi pada hari-hari ketika Rika tertipu oleh skema piramida dan dia menghilang. Rika mencuri kartu bank Tama dan mentransfer uang itu ke dirinya sendiri. Dan dia dipenjara dan disiksa sebagai balasannya. Namun, Rika tidak pernah berani memberitahu siapapun tentang pengalaman spesifiknya saat itu. Jadi dia hanya bisa menganggap itu sebagai jebakan skema piramida. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.